Pirus. Namanya saja sudah membayangkan gurun di barat daya Amerika, peradaban kuno, dan langit biru yang menakjubkan. Warnanya campuran biru dan hijau yang cerah, tidak seperti warna lain yang ada di alam. Selama berabad-abad, Pirus telah dihargai karena keindahannya, kelangkaannya, dan kisah-kisah yang dibisikkannya tentang masa lalu. Dari para Firaun Mesir hingga suku-suku asli Amerika, Pirus memiliki tempat terhormat dalam budaya di seluruh dunia. Batu ini telah menghiasi makam raja, leher ratu, dan benda-benda suci para dukun. Daya tariknya abadi, keindahannya tak terbantahkan. Tapi apa yang membuat Pirus begitu memikat manusia selama ribuan tahun? Apakah warnanya, pengingat yang hidup akan air yang memberi kehidupan di lanskap yang gersang? Atau apakah pengetahuan bahwa setiap Pirus itu unik seperti sidik jari dari kekuatan geologis yang membentuknya? Apapun alasannya, Pirus terus memesona dan menggelitik kita. Besau fambafi masa lalu bumi kuno. Tidak seperti kebanyakan batu mulia lainnya, yang terbentuk dari satu mineral, Pirus adalah apa yang dikenal sebagai mineral sekunder. Artinya, Pirus terbentuk sebagai hasil interaksi mineral lain dengan air dan unsur-unsur terlarut. Proses rumit ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama, jauh di dalam kerak bumi. Bayangkan sebuah dunia yang gelap dan bertekanan tinggi, dunia di mana air merembes melalui celah-celah di kerak bumi, membawa mineral terlarut dari bebatuan di sekitarnya. Di alam bawah tanah inilah, jauh dari jangkauan sinar matahari dan mata manusia, Pirus memulai perjalanannya yang panjang ke permukaan. Prosesnya dimulai dengan pelapukan dan erosi batuan yang mengandung tembaga, aluminium, dan fosfor. Unsur-unsur ini kemudian diangkut oleh air tanah, yang merembes melalui lapisan batuan berpori, hingga akhirnya menemukan kondisi yang mendukung pembentukan Pirus. Kondisi ini spesifik dan agak jarang, yang menjelaskan mengapa endapan Pirus tidak ditemukan di sembarang tempat. Pertama, harus ada sumber elemen yang diperlukan, tembaga, aluminium, dan fosfor. Ini sering ditemukan di batuan vulkanik atau di daerah di mana aktivitas vulkanik telah terjadi di masa lalu. Kedua, harus ada sumber air, biasanya air tanah yang telah merembes melalui lapisan batuan di atasnya. Air ini bertindak sebagai pelarut, membawa mineral terlarut ke lokasi pembentukan Pirus. Terakhir dan mungkin yang paling penting, harus ada lingkungan kimia yang kondusif untuk pengendapan Pirus. Ini sering melibatkan perubahan pH air tanah, biasanya disebabkan oleh interaksi air dengan jenis batuan tertentu, seperti batu kapur atau batu pasir. Ketika pH berubah, mineral terlarut menjadi kurang larut dan mulai mengendap dari larutan, membentuk kristal mikroskopis yang pada akhirnya akan menjadi Pirus. Air memainkan peran penting dalam pembentukan Pirus. Air bukan hanya media pasif di mana mineral dilarutkan dan diangkut, tetapi air secara aktif berpartisipasi dalam reaksi kimia yang mengarah pada pengendapan Pirus. Molekul air itu sendiri bergabung ke dalam struktur kristal Pirus, memberikan batu permata itu corak biru dan hijau yang khas. Warna Pirus yang tepat dapat bervariasi tergantung pada jumlah air yang ada, serta keberadaan unsur-unsur lain. Pembentukan Pirus adalah tarian kimia yang rumit, sebuah proses yang berlangsung selama ribuan tahun. Ini adalah bukti kekuatan alam, proses lambat dan stabil yang membentuk planet kita. Saat air tanah yang membawa mineral terlarut merembes melalui celah dan retakan di batuan, ia menghadapi variasi tekanan, suhu, dan komposisi kimia. Variasi ini dapat memicu pengendapan Pirus, yang sering terbentuk sebagai urat tipis atau kerak di sepanjang permukaan batuan di sekitarnya. Seiring waktu, urat dan kerak ini dapat tumbuh lebih besar, akhirnya membentuk nodul dan bongkahan yang dihargai oleh para kolektor dan pengrajin. Prosesnya lambat, seringkali membutuhkan waktu ribuan atau bahkan jutaan tahun untuk menghasilkan endapan Pirus yang signifikan. Bagian 6. Lahirnya Pirus. Bayangkan setetes air syarat dengan mineral terlarut, merembes melalui celah di batu jauh di bawah permukaan bumi. Saat bertemu dengan perubahan pH atau tekanan, beberapa kristal mikroskopis Pirus mengendap dari larutan, menempel di permukaan batuan di sekitarnya. Seiring waktu, lebih banyak air merembes melalui celah, membawa lebih banyak mineral terlarut. Perlahan tapi pasti, kristal tumbuh lebih besar, membentuk struktur Pirus yang melusuri judul air.
Saat sebagai pemburu berhibak gaun urumban bildertualan dot nodel ben kacang dat bang dat Islam bamu perhiasan orang bensis under. Bagian 7. Variasi warna dan kejernihan. Keindahan pirus tidak hanya terletak pada warnanya tetapi juga pada variasinya. Tidak ada dua potong pirus yang persis sama, dan permata ini dapat ditemukan dalam berbagai corak, dari biru tua hingga hijau cerah, dan segala sesuatu di antaranya. Warna pirus yang paling dihargai adalah biru cerah, hampir seperti biru telur robin. Warna biru pekat ini disebabkan oleh adanya tembaga dalam struktur kristal pirus. Pirus hijau, di sisi lain, mendapatkan warnanya dari adanya zat besi. Kejernihan pirus juga dapat sangat bervariasi. Beberapa potong tembus cahaya memungkinkan cahaya melewatinya, sementara yang lain buram. Kehadiran inklusi, seperti urat mineral lain atau kantong udara kecil, juga dapat memengaruhi kejernihan dan penampilan pirus secara keseluruhan. Bagian 8. Pirus melalui abad. Pirus telah dihargai oleh budaya di seluruh dunia selama ribuan tahun. Orang Mesir kuno termasuk yang pertama menambang dan mengolah pirus, dan permata itu sangat dicari karena keindahannya dan dipercaya memiliki khasiat spiritual. Di Amerika, pirus telah digunakan oleh suku-suku asli Amerika selama berabad-abad, baik untuk perhiasan maupun dalam upacara keagamaan. Suku Navajo, Zuni, dan Hopi sangat dikenal dengan perhiasan pirus mereka yang indah, yang sering kali menampilkan karya perak yang rumit dan desain tradisional. Pirus mencapai puncak popularitasnya di Eropa selama era Victoria, ketika sering digunakan dalam perhiasan duka. Saat ini, pirus tetap menjadi batu permata yang populer, dihargai karena keindahannya yang unik dan hubungannya dengan alam. Bagian 9. Batu mulia yang berharga. Dari kedalaman bumi hingga tangan pengrajin yang terampil, pirus telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan benua, memikat hati dan menginspirasi imajinasi. Ini adalah pengingat akan kekuatan dan keindahan alam, hubungan nyata dengan masa lalu bumi yang kuno. Baik menghiasi leher seorang ratu atau pergelangan tangan seorang kolektor modern, pirus terus memegang tempat khusus di hati kita. No venating featuring so itland sapchinim.